Halo Black Pals, Drive It kali ini gue mau ketemu sama Bro William sebagai owner dari dream car kita semua nih Pals. Yoi, sebuah Maserati. Gokil ya. Buat gue sih Bro William udah gak asing nih. Gue tahu kalau Doi zaman dulu sering ikutan Auto Breakthrough. Nah, masih inget gak Black Pals? Tahun berapa tuh Auto Breakthrough? Kali ini Maseratinya udah dimodifikasi menjadi MC Line. Detailnya menurut gue oke banget sih. Dan nggak nanggung-nanggung. Daripada banyak basa-basi, yuk mending kita langsung aja ngobrol sama orangnya. Let's go! Oke Black Pals, hari ini kita udah ada di sebuah tempat yang mengkoleksi mobil banyak banget dan keren banget. Nah, kita mau mengulik salah satu mobil yang punya tempat ini. Tapi sebelumnya kita ada di mana? Kita ada di garasinya W2R. Kurang lebih lo udah tahu ya, kira-kira siapa sih yang mau kita review. Oke, langsung aja kita kenalan dan ketemu langsung dengan Bro William. Halo Bro William. Halo Bro Audi. Aduh, apa kabar? Baik banget. Hello Black Pals. Nama saya William. Mobil di sebelah saya ini Maserati Gran Turismo GTS 2013 warna biru. Udah lama gak ketemu. Biasa sering ketemu soalnya ya. Iya, biasanya kalau event kita ketemu. Betul. Kan. Kita mau ngebahas soal mobil yang menurut gue cukup menggugah selera nih bro. Thank you bro, thank you. Tapi sebelumnya nih, buat lo yang belum tahu, Bro William nih sebenarnya pemain lama nih dia nih. Lo berarti udah kecimpung di modifikasi tuh udah cukup lama ya bro ya? Lumayan bro. Lumayan ya. Kalau dibilang lama banget, nggak enak sama senior lain. Seperti Bro Audi juga. Bisa ya senior nih. Cuman ya cukup lama lah. Cukup karena lama suka ya, dari basic dari suka. Dari saya suka sama adik mobil. saya emang suka mobil sih. Dari dulu lo tuh dari terkenal kecil. dengan Honda Jazz-nya ya dulu ya? Iya, waktu zaman Jazz Tuning Contest ya. Wah, kalau nggak salah masih SD kelas 5 deh kalau nggak salah. Masih SD kelas 5 ya? Kelas 5 ya. Wah, tuh udah cukup lama banget. Karena waktu itu mobil Honda Jazz-nya Jazz GD ya? GD pertama. GD betul, pertama. Betul. Nah. Pas pertama kali keluar tuh GD-nya. GD-nya modifikasi sampai sekarang ya udah beranjak ke sport car nih ya. Bisa dibilang ya sport car supercar lah ya. Bisa dibilang. Nah, ini kira-kira mobil apa nih yang ada di belakang ini? Oke. Jadi ini kebetulan mobil Maserati Gran Turismo. Maserati Gran Turismo. Nah, setelah lu suka sama basicnya background mobil ini, itu konsep awalnya tuh yang lu kepikiran tuh gimana sih bro? Oke, jadi konsep awalnya adalah pas banget emang waktu itu nyarinya warnanya itu yang seperti ini, biru. Oke. Ya sebenarnya nggak biru, nggak boleh merah atau biru. Tapi kita menghindari warna putih, hitam, sama kuning. Oh, tiga gitu. itu lu hindari ya bro? Betul, ya? karena waktu itu kita pengen warnanya itu sedikit agak elegance ya. Dan konsepnya mau bikin di mobil ini sebenarnya pengen bikin Maserati yang sleek. Kasarnya buat jalan santai di pantai juga cocok gitu loh. Nggak harus racing ya. Nah, kita mungkin ngebahas dari yang kelihatan dulu nih bro. Boleh bro. Kalau untuk eksterior nih, itu yang lu rubah apa aja bro? Oke, jadi gini bro. Kalau untuk eksterior sendiri itu bodinya itu sebenarnya warnanya biru. Oke. Ya, cuman sama owner sebelumnya itu di repaint. Oh, biru juga, tapi birunya itu kayak dibikin lebih terang, makanya warnanya itu spesial banget ya. Dan kebetulan ini warna ini waktu itu dia itu pas order langsung diwarnain di dealer. Oh, di dealer, di dealer di sini berarti ya? Di sini. Oke. Iya, jadi emang orang itu perfeksionis sih gitu. Terus habis itu dari sektor body kit kita ada penggantian. Ini kan Maserati bukan MC Straddle. Ini Maserati GTS biasa. Ini ada penggantian itu bumpernya pakai, kalau enggak kan dia ada fog lampnya. Betul. Ini penggantian dari MC Line. Sebenarnya MC Line bukan MC Straddle. Oke. MC Line di body, depan, sama di side skirt. Oke. Ya, belakang masih original, fender juga masih original. Masih original ya. Betul. Tapi kan penambahan kayak di bumper sama side skirt itu kan line bodinya langsung berubah. Betul. Karena kalau misalnya pakai bumper yang standar, kita pasang pelek ini tetap kelihatannya agak cingkrang ya. Kurang gitu pas posisinya. Oh, itu akhirnya lu ganti MC Line ya. Iya, sebenarnya jatuhnya MC Line sih, bukan MC Straddle. Kalau MC Straddle kan penggantiannya sama fender sama bodi belakang. Betul. Kenapa bodi belakang enggak? Karena ribetnya knalpotnya ini nggak bisa PNP, knalpotnya harus ganti. Yang MC Line dia di atas. MC Line posisinya dia kayak 430 Scuderia.
Oh iya, Posisinya posisinya agak naik begitu Tuh. dia kan. Tuh, jadi akhirnya kita putusin lebih ke arah mix and match saja sih Mix and match aja jatuhnya ya. ya. Nah bro, Iya. kalau gua nih di kepala gua, kalau inget mobil karya lu, pokoknya semua mobil W2R itu pasti pendek, rata-rata non ersas. Betul bro, statik. Nah, resepnya kalau di mobil ini apa nih bro? Oke, kalau resepnya adalah ya kita learning by doing untuk pengukuran kaki-kaki Nah. pastinya. Dengan pemilihan inci velg itu penting banget di Oke, mobil ini. di mobil. Karena jujur kita udah pernah dulu sebelum ini kita pernah punya yang 2009 yang bukan MC yang Gran Turismo biasa non S. Oh iya, Ya. bener-bener baseline-nya nih yang kita ngomongnya. Oke. Itu kita pakai velg 22 waktu itu. Oke, waktu depan itu belakang. dua depan Dua-dua, belakang. betul. Akhirnya gara-gara itu setelah itu kita udah jual mobilnya dan sekian lama akhirnya kangen lagi kita cari yang ini. Akhirnya kita learning by doing dari segi ukuran velg bro. Final setup ya bro. Akhirnya final setup. bagus di 2121 menurut kita. Oh, Ini 2121. ini sekarang 2121. Oke. Betul. Cuman emang ban belakangnya kita lebarin dikit supaya ngisi karena fender belakang itu emang lebih gede dibanding fender depan radiusnya. Ya emang rata-rata kan emang mobil Itali begitu. Betul, kan. 2HT22. Belakangnya pasti lebih Betul. gede. Dan kebetulan bro, ini beli peleknya ya juga nggak bawa mobil ya. Nggak bawa mobilnya. Nggak bawa mobil ya. Namanya juga kita kan selalu beli pelek bekas ya supaya bisa lebih convenient di harga budgeting Oke. juga. Jadi Coba istilahnya lo belum tahu nih Belum tahu. kira-kira jadinya kayak gimana belum nih ya. tahu bro. Mungkin ukurannya segini kali Iya, ini. jadi ya yang penting kita mau ringnya 21 rata, iya, tinggal lebarnya, tinggal di apa namanya pakai filling bro. pakai feeling. Oke. Akhirnya masuk. Nah, ini berarti lo pakai velg. Pertama nih velg EDV nih. Yes, ini EDV benar. EDV tipe yang apa dia nih? Ini tipe yang 5.2. 5.2. 5.2. Oke, Betul. ring 21. Nah, SL series ya. SL series. ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya lebar berapa jadinya Oke, nih sekarang? lebar depannya itu 9,5. 9,5, oke. ET-nya 10. ET cukup kecil. ET 10 ya. 9,5 ET 10. Oke. Ya, jadinya depannya. begini ya. Oke. Betul. Belakangnya itu lebarnya 12. Lebar 12 belakang. Ya, betul. Jadi 9,5 12. 9,5 12. Ya, Kayak emang buat supercar ya kayaknya. sebenarnya iya. Makanya ban belakang kita pakai 305 aja masih narik. Iya, karena 305 25 begitu sih. betul. Bener. 12 ET-nya itu kemarin terakhir finalnya itu di 25. 25 Yes. katanya. Oh gila ya, Iya, lebar juga. Lebar, ini mobil lebar banget bro. Bodinya lebar berarti emang iya sih belakangnya tuh kayak sut gitu. Betul, lebar banget. Nah, setelah lo sudah ketemu velg, kan pasti kan supaya final settingnya begini kan lu mesti ngeset lagi si suspensi semua segala macam. Betul. Nah, ini suspensi udah lu apain aja bro? Oke, jadi mungkin sebelum balik ke suspensi kita ke pelek dikit ya bro ya. Nah, boleh. Izin peleknya ini awalnya dapat namanya kita juga beli bekas kan nggak bisa pilih finishing. Betul. Ini aslinya itu hitam. Oh, aslinya hitam. Peleknya hitam. Cuman akhirnya kita finalize gimana caranya supaya kelihatan agak catchy dan warnanya agak keluar di mobil ini. Iya, akhirnya ini finishingnya kita pun mix ya bro. Tengahnya ini kita pakai brush finish. Betul, itu kan kayak talang tengahnya agak brush ya dia. Betul. Biasanya ini pelek itu rata-rata ini sama sampingnya itu brush. Betul. Tapi kita mix ininya brush, ininya high polish. Supaya nyatu sama step lipnya. Terus habis itu kaliper pun ya itu aslinya itu warnanya merah. Oh, dia aslinya merah ya? Aslinya merah. Gitu akhirnya kalipernya sendiri kita change color ya. Iya. Karena kan dia juga udah besar kalipernya. Betul. Ya. Ini aslinya tuh 6 kan depannya ya. Betul. Betul. Akhirnya kita repaint dari merah jadi yellow. Oke, terus untuk suspensi kebetulan suspensinya ini kita pakai Bilstein. Oh, Bilstein ya? Bilstein, betul. Jadi sistemnya adalah coilover ya. Gitu. Tapi ini pun kita beli Bilsteinnya itu yang OEM. Kalau buat si Camry segala macam ini etis sih kebetulan. SI saja. Jadi anggapannya ini Camry nggak kita apa-apain. Jadi emang pas pasang pelek turun ternyata emang udah
Iya, udah langsung miring begini. Iya, sesuai. Depan belakangnya juga udah sesuai. Oke, Gitu. jadi kayak gitu ya. Yang paling ribet tuh di bagian kaki, di mananya, Bang? Kalau di kaki-kaki sih sebenarnya lebih ke arah sizing aja sih kalau saya bilang. Sizingnya itu Sizing aja ya? doang, sizing meter gitu. Dan ini setelah final seperti ini kan ban udah hampir ngeflash semua kan depan. Betul, dia agak narik dikit sih bannya. Betul. Tapi ya nariknya ya emang sesuai keperluan. Betul, sesuai keperluan. Karena kita pikir kalau ini mobil bannya depannya terlalu narik, jadinya nggak kurang ngisi juga jadinya kurang bagus ya menurut kita. Iya sih. Dan ini setelah hasil begini, ini bisa dipakai daily nih ya? Bisa. Dan ini no rubbing issue. No rubbing issue apa ya? Saya nyetir 180, 160 nggak sampai 180 sih. Saya nggak pernah ngebut juga. 160 nggak pernah mentok sih. Nggak pernah mentok ya? Aman. Cuman mentoknya adalah di body aja, di chassis. Iya. Kadang-kadang karena kan Ya, turunnya cukup jauh. Apa gimana? Gitu. Ya itu aja sih. Nah bro, Gimana bro? mesin nih ya kita Yes. ngomong. Karena biasanya nih yang udah-udah V8 apalagi mesin sharing bareng sama Ferrari gitu kan. Oke. Itu orang pasti biasa gatel entah inteknya lah, entah apanya gitu kan. Knalpot ya rata-rata pasti gitu kan. Betul. Nah kalau yang lu lakukan di mobil ini tuh apa aja kalau di bagian Oke, mesin sih simple ya, dalam arti masih bawaan pabrik, cuman tambahan equipment yang bisa kita maksimalin aja sih. Oke. Karena jujur ngomong, saya sendiri sama adik ya, kita nggak suka ngebut bro. Jujur kalau untuk mesin itu kita cuman bikin mobil itu lebih enak aja tarikannya, dan mungkin lebih ke arah kayak certification untuk apa ya, certified, tapi diri sendiri sih, sesuai kebutuhan, nggak pernah ikutin orang, dengar kata orang gitu. Jadi anggapannya sesuai kebutuhan kalau buat kita. Kalau engine itu simple sih, ini cuman kita kerjain itu cuman refresh ya, doang, stage 1 di awal stage 1 ya. Itu pakai VR e-tuning. VR e-tuning khusus buat Maserati. Khusus emang buat dia nih ya. Betul. Nah kebetulan emang itu, dan kita supportnya di coil juga udah diganti. Ini pakai MS Racing. Oh ini udah MS Racing punya. Betul. Dia soalnya sama kayak Abarth punya. Terus habis itu filter kita pakai drop-in filter sih. Filter dari KNN. Oh dari KNN ya. Betul. Jadi tidak ada yang diekspos sih kebetulan emang. Ya, jadi pengen standar SI sih sebenarnya. Cuma ya istilahnya lebih sehat, lebih prima lah mobilnya. Untuk pendongkrak aja ya, untuk tenaga. Disupport dengan ini ganti header ya, pakai IPE. Oh ini exhaust system full IPE semua sampai belakang. Semua ya. Betul. Wah ini berarti suaranya rada-rada lumayan. Betul. Mengerikan. Betul. Ini mengerikan tapi positif ya, jangan bilang mengerikan jelek nih, enggak. Ya pokoknya kalau di sebelah nih mobil lu nggak tidur aja udah. Jadi kurang lebih seperti itu ya dilakuin ya. Betul. Untuk mesin ya. Ya kalau gua sih setuju sih sama Doi sih. Ya mobil kayak begini lu mau upgrade mesin juga, kita di Jakarta ya susah juga lu mau ngebut kemana. Udah gitu basically mobil supercar atau sport car yang model-model kayak begini tuh selalu permasalahannya satu kalau di Indonesia, yaitu cooling sistemnya. Jadi kalau lu terlalu kutak-katik upgrade lebih dalam, udah pasti cooling sistemnya tuh rata-rata suka pada kalah kebanyakan di sini. Nah, tapi memang ciri khas mesin V8 Italia, apalagi ini sharing platform mesinnya sama dengan Ferrari, yaitu di suaranya itu nggak pernah bohong. Nah, Doi di sini kan ganti knalpot full system from header sampai ke belakang ke mufflernya kan. Nah, gua kalau misalnya punya rezeki punya mobil sport car model kayak begini, supercar kayak begini, ya pasti yang gue lakuin ya sebenernya kayak Bro William juga, yaitu di exhaust systemnya full supaya suara ngegelegarnya tuh cakep banget. Nah, kita udah ngomongin dari bagian luar. Boleh. Kayak kaki juga udah lumayan komplit nih ya kita bahas ya. Nah, interior nih. Oke. Jadi interior itu cukup unik, Audi. Jadi ini mobil itu pas dapatnya itu udah blue on blue. Sudah blue on blue. Okay. Jadi pas kita lihat, dalamnya biru ya gitu. Dan kita pikir, wah unik juga dalamnya biru. Nah cuman emang info dari sales Maseratinya, karena ini belinya dari Maserati Indonesia kan.
dia punya customer lah kasarnya. Dan infonya adalah ini Maserati GTS, tapi joknya itu sudah diganti bucket sebelumnya. Jadi dia waktu pesan itu langsung pesan yang bucket. Opsionalnya kan biasanya kan bisa custom made tuh apa? Dia pesan yang bucket with carbon trimming. Betul. Pengganti sama dialnya yang biru. Dialnya yang biru. Dial tuh banyak ada hitam, ada putih. Nah ini yang pilih biru ya. Karena blue on blue. Karena biar supaya benar blue on blue-nya itu dikejar. Iya betul, seperti itu. Jadi istilahnya kalau mobil standar joknya tidak seperti ini. Betul. Nggak ada karbonnya juga. Betul. Gitu kan. Dan ini juga tengah joknya sweat ya. Iya, Alcantara ya. Alcantara betul. Alcantara biru. Kalau yang aslinya tuh kulit semua kulit. Tips and triknya biar bisa lu bawa jalan pendek begitu tuh apa sih sebenarnya? Tips and trick ya bro ya. Nah. Aduh kalau tips and trick, satu mungkin tips and triknya. Kita mau ribet aja gitu loh. Ribet buat bolak-balik ke bengkel, buat bolak-balik trial bar, gitu, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Betul. Gitu, dan sesuai dengan selera kita bro. Yang penting sama orang bengkelnya harus baik ya. Betul. Dan semua ini kita dananin semua di AT Motorsport. AT Motorsport ya. Nah, overall nih kalau dari mobil ini biaya yang udah dikeluarin berapa bro? Kan penasaran maksudnya. Iya nggak modif mobil kayak gitu, berapa sih habisnya kayak begini gitu loh? Mungkin jauh banget di luar ekspektasi orang. Oh gitu ya? Ya, kalau ini mungkin kalau hitungan totalnya kepala 2 udah bisa semuanya. Kepala 2 udah selesai semuanya nih. Betul, kepala 2 udah selesai semuanya. Di saat orang lain mungkin kepala 2 cuma bisa beli pelek sama ban. Nah bro, mobil ini kan sebenarnya udah bisa gue bilang melanglang buana kemana-mana nih untuk acara-acara otomotif ya. Betul. Apalagi terakhir itu yang sempat gue lihat itu adalah waktu di Black Auto Battle yang ada di Jakarta ya. Betul. Nah, prestasi mobil ini tuh yang biasa dapat tuh piala apa aja sih? Nah, kalau untuk prestasi ya sebenarnya bro, ini sih bukan mobil kontes juga sebenarnya. Jadi lebih ke arah kayak mobil simpel aja gitu. Tapi prestasinya ya mungkin dari beberapa event ya, ada aja sih dikasih kenang-kenangan lah oleh pihak-pihak juri yang emang mungkin bisa melihat ini mobil dari build-nya, dari bentuknya, dari shape-nya gitu. Ya lumayan dari tiap event adalah apresiasi lah. Dikasih buat mobil ini. Nah bro, kalau dari tadi kita ngobrol nih, yang selalu gue notice adalah lu tuh on point, tahu target ngarah modifikasinya kemana, batasannya lu tahu apa yang perlu dan nggak perlu kan. Ini tuh udah kayak lu udah punya pakem-pakemnya sendiri nih kalau gue lihat nih. Nah gue cukup penasaran mau menanyakan satu hal sama lu. Boleh dong bro. Jadi kalau menurut lu nih bro, arti modifikasi itu apa? Arti modifikasi buat saya just be yourself aja. Modifikasi dengan karya dan keinginan dan budget dengan kalian masing-masing. Mobilnya sendiri ya itu tidak harus mahal. Buat saya semua mobil tuh bagus. Benar. Tinggal balik lagi ke selera aja. Iya, gitu. Setuju bro? Setuju banget soal itu. Nah, pelajaran yang bisa kita pelajarin bareng-bareng dari mobil ini dan untuk kita semua adalah ya lu harus tahu konsepnya secara jelas. Ini definisi lu tahu konsepnya, lu arahnya mau kemana. Lu tahu gue ada budget sekian, kira-kira bisa gue maksimalin kemana. Dan udah kayak gitu ya bener, kalau lu udah punya konsep ya lu pede seperti ngebangun mobil ini. Karena mobil ini banyak banget dapat apresiasi mau di dunia maya maupun dunia asli ya. Dan itu bonus. Jadi lu ngebangun mobil emang untuk kepuasan lu pribadi. Apresiasi means berarti orang menghargai, orang menyukai apa yang lu bangun, itu bonus. Tapi berarti ya karya ini bisa dibilang sukses gitu di mobil ini. Oke Bro William, thank you banget nih, kita udah sekali lagi gue makasih kita udah boleh main kesini, bro. Gue lebih berpikir ini kayak lebih belajar nih banyak kayak sebenarnya. Sama-sama bro. Saya juga belajar dari Bro Audi banyak. Ya, jadi dari senior juga nih. Thank you banget for coming ya bro. Siap kalau gitu. Oke siap bro. Thank you banget Bro Audi. Thank you banyak. Thank you. Nah itu dia Black Pals keseruan kita hari ini di W2R Carsitech. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, notifikasinya langsung masuk ke digital platform kalian. Oke, sampai ketemu lagi Black Pals. Thank you.